Oke guys, kembali lagi bersama dengan Fantastic Four dan di video kali ini kami akan membahas mengenai pameran Attack on Titan yang digelar eksklusif di Jakarta pada tanggal 17 sampai 22 Oktober. Kami datang di hari kedua yaitu 18 Juni karena kami sebegitu tertariknya dengan pameran ini guys. Jadi kami bakal nge-review apa aja yang ada di dalamnya kira-kira dan apa kalian bakal tertarik atau nggak kesini. Oh iya, buat kalian yang belum baca sampai habis dan gak mau kena spoiler, video ini ada spoilernya sih guys, jadi ya tahu sendiri lah ya. Jadi pameran ini bener-bener gimana ngomongnya ya, filosofis banget guys. Karena yang di highlight itu bener-bener ide-ide dasar pemikiran dari si Ishiyama pas dia lagi bikin cerita dan lore dari AOT ini guys. Oke guys, jadi di bagian awal-awal kita banyak banget dikasih info-info mengenai informasi-informasi dasar yang bersifat prolog guys, yang bikin kita sebenarnya ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi, overview-nya tuh gimana, apa itu ODMG, sejarah Titan tuh gimana, gedenya Titan tuh seberapa, dan informasi-informasi lainnya. Nextnya, nah di ruangan ini kita baru dibawa masuk ke cerita Attack on Titan itu sendiri guys. Jadi kita disuruh milih antara kanan dan kiri, dan kanan itu adalah sisi dalam tembok dan kiri itu sisi luar tembok. Kalau kita milih sisi dalam tembok yaitu sisi kanan atau sisi merah, kita bakalan disuguhkan dengan banyak banget pemikiran-pemikiran dan sudut pandang dari karakter-karakter yang ada di dalam tembok mengenai situasi yang terjadi guys. Contohnya ya kita seperti pada umumnya kita melihat dari sudut pandangnya si Eren dan teman-temannya guys. Ya selayaknya kayak kita ngikutin anime atau manganya kayak gitu aja guys, biasa aja. Nah, lain halnya kalau kita milih sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang biru, yaitu sudut pandang outside the wall atau dari luar tembok guys. Di sini kita bakal dibuat ngerti banget dengan cara berpikirnya orang-orang di luar tembok mengenai situasi yang terjadi. Dan dengan susunan seperti ini kita jadi bisa membandingkan sisi dalam tembok, sisi luar tembok, bagaimana pemikiran mereka berbeda dan dua-duanya itu sebenarnya bisa benar bisa salah. Nah, pameran kayak gini bener-bener ngajak kita untuk menikmati AOT dengan cara yang berbeda guys. Nggak linear kayak di film dan di manga, tapi kita bisa lihat kedua belah pihak membandingkan satu sama lain. Sehingga idenya itu muncul, ide mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang seharusnya salah, siapa yang benar, dan makin nggak jelas. Nah, persandingan-persandingan antara biru dan merah, luar tembok dan dalam tembok, Eren dan Reiner, itu terus di-emphasize-kan di pameran ini guys. Konflik antara Eldian dalam tembok, Eldian luar tembok, itu semua benar-benar meng-highlight ide dan pemikiran mengenai ambiguitas yang terjadi di Attack on Titan. Oh iya guys, jadi banyak banget info-info dan pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang ditulis dalam bahasa Jepang di pameran ini guys. Sayang banget kita tuh nggak ada yang bisa bahasa Jepang, jadi kalau bisa sebenarnya bakal lebih detail dan lebih seru lagi. Cuman dari penjelasan-penjelasan yang ditulis pakai bahasa Inggris aja, kita udah bisa ngerti dan makin ngerti banget mengenai konflik yang terjadi antara Eldian-Eldian yang saling bertarung, yang masing-masing sebenarnya sama-sama Eldian tapi punya urgensi dan kepentingan masing-masing. Oke, for the next part, di sini kita bisa ngeliat scene-scene dan momen-momen terpenting yang pernah terjadi di Attack on Titan di manganya maupun di animenya guys. Dan semua momen tersebut di-reanimate dengan gaya yang berbeda. Jadi kita bisa nginget lagi dan menikmati lagi intensnya scene-scene yang gila-gila tersebut guys. Di bagian ini pun kita bisa ngelihat replika-replika dari item-item dan benda-benda yang bisa dibilang ikonik banget di Attack on Titan guys. Seperti contohnya ya jaket Survey Corps, cincin Annie, kuncinya bapaknya Eren, bukunya Armin, dan Shell legendarisnya Mikasa. Oke, nextnya ini spoiler banget, jadi bagi yang nggak mau kena, skip sampai ke 4 menit 51 detik guys. Next part,
kita dikasih lihat mengenai info-info penting dan mendasar mengenai karakter-karakter yang paling penting dan berpengaruh di anime Attack on Titan maupun manga Attack on Titan, beserta dengan gambar-gambar scene yang terdapat di manganya terutama yang sangat-sangat ikonik bagi setiap karakter tersebut. Ya kalian pasti udah bisa nebak lah ya kira-kira siapa-siapa aja sih yang bakalan masuk ke list ini. Di bagian akhir, mendekati akhir dari perjalanan kita dari awal, terdapat sebuah ide yang benar-benar menarik banget yang bunyinya anyone can become a god or devil. All it takes is for someone to claim that to be the truth. Salah satu pemikiran yang Attack on Titan banget. Dan di penutupannya, kita bakal dimasukin ke sebuah ruangan yang isinya adalah sketch-sketchnya Ishiyama yang bener-bener ini asli. Sebenarnya nggak asli sih, scan-scanan, tapi kita bisa lihat garisan tangannya, goresan-goresannya ketika dia membuat karakter, membuat momen-momen penting yang ada di Attack on Titan manga. Jadi segitu aja review dari kami mengenai pameran ini guys. Tentunya pameran ini nggak gratis ya guys, tapi buat kalian yang pencinta Attack on Titan, pameran ini buat kalian.